Pada saat ini, Qin Chen sangat terkejut. Asal ruangnya adalah Kaisar Agung Miekong dari lautan alam semesta. Orang ini hampir mati bersama Kaisar Nether. Sepotong langit dan bumi itu bertahan. Tapi sekarang, asal-usul ruang angkasa yang diwarisi dari Kaisar Miekong langsung dimusnahkan oleh niat membunuh yang mengerikan ini. Seberapa mengerikan niat membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati. Ini jelas merupakan kekuatan yang telah mencapai tingkat Kaisar Agung, dan berada di atas tingkat Kaisar Agung secara umum, bahkan di atas tingkat Kaisar Nether. Qin Chen terkejut. Setidaknya, Kaisar Nether, salah satu dari 4 kaisar besar, tidak dapat secara langsung memusnahkan ruang angkasa Kaisar Miekong, tetapi suasana membunuh ini yang melakukannya. Memikirkan Qin Chen di sini, alih-alih merasakan sedikit pun ketakutan, jejak ekstasi muncul di hatinya. Oke, sangat bagus. Semakin kuat mood membunuh ini, semakin baik aku. Dengan pemikiran ini, pada saat kritis ini, Qin Chen tiba-tiba melepaskan aula 10 kesengsaraan. Ledakan, kuil kuno gelap kuno muncul di atas kepala Qin Chen dalam sekejap, mewakili aura gelap kekuatan Anluotian, beriak ke bawah dan menyelimuti Qin Chen. Namun, begitu aula 10 kesengsaraan muncul, gelombang pisau yang diubah oleh suasana membunuh yang mengerikan melonjak lagi. Gelombang pisau yang padat itu seperti badai petir, menebas dengan keras, dan dengan keras, mereka menghancurkan aula 10 kesengsaraan. Kekuatan gelap di permukaan terus-menerus dihancurkan oleh splitter. Kekuatan kegelapan masih tidak bisa menghentikan mood membunuh ini sedikit pun. Namun, Qin Chen tidak panik sama sekali ketika dia melihat ini, karena ini adalah sesuatu yang dia harapkan sejak lama. Bahkan kekuatan Kaisar Miekong tidak dapat menahan suasana membunuh ini. Jelas sangat sulit untuk menahan aura gelap ini sendirian. Tetapi aula 10 kesengsaraan tidak hanya memiliki kekuatan kegelapan bersenandung. Begitu Qin Chen menggerakkan pikirannya, dia melihat aura samar dan mendalam yang terpancar dari aula 10 kesengsaraan. Begitu aura ini muncul, perasaan yang mewakili kejahatan paling jahat di dunia meresap. Itu adalah kekuatan jurang. Kekuatan jurang adalah salah satu kekuatan terkuat yang dikendalikan Qin Chen sekarang. Dan kengeriannya jauh lebih tinggi daripada asal mula ruang. Ketika kekuatan abisal ini muncul, dalam sekejap, roh pembunuh laut mati yang semula tak terkalahkan dan tak tertandingi dengan cepat menjadi gelisah seolah-olah telah menghadapi musuh yang kuat. Engah-engah, suasana membunuh yang tak terhitung jumlahnya menyapu seolah-olah mereka menjadi gila. Mereka menebas aula 10 kesengsaraan satu demi satu, membuat suara gemerincing, dan kekuatan jurang di aula 10 kesengsaraan ditebas dengan lemah dan bergetar. Mata Qin Chen menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang bisa melawan kekuatan jurang maut. Meskipun kekuatan jurang yang terkandung di aula 10 kesengsaraan sangat kecil, mata air laut mati bukanlah sumber sebenarnya dari laut mati, tapi hanya sebagian dari laut mati di tempat terbengkalai ini. Tapi sekarang, mood membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati telah memotong dan mengguncang kekuatan jurang di Istana 10 Kesengsaraan, yang mengejutkan Qin Chen, tetapi juga sangat gembira. Kengerian dari suasana membunuh ini jelas di luar imajinasi saya. Saya harus menguasai kekuatan semacam ini. Petik 2. Mata Qin Chen menjadi sangat tegas dalam sekejap. Dia duduk bersila, memejamkan mata, dan segera merasakannya dengan hati-hati. Yang menakutkan niat membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati. Meskipun dia memiliki kekuatan jurang, Qin Chen tidak sepenuhnya menganggap kekuatan jurang sebagai miliknya, dan bahkan sangat takut akan hal itu. Karena jurang mewakili keberadaan paling jahat di lautan kosmik. Jika Anda berhubungan terlalu dalam, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan jatuh ke dalamnya, menjadi budak jurang, dan pikiran Anda akan tercemar. Oleh karena itu adalah pilihan tak berdaya Qin Chen untuk mengendalikan kekuatan jurang. Selama ini, Qin Chen telah mencari cara untuk melawan kekuatan jurang maut. Sebelumnya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan dewa penghakiman di tubuhnya untuk menahan erosi jurang dan tetap terjaga.
Tetapi sekarang ketika dia merasa bahwa mood membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati dapat menahan kekuatan dari jurang Qin. Alih-alih panik, Chen dipenuhi dengan ekstasi yang tak ada habisnya. Jika dia bisa mengendalikannya, mungkin dia akan memiliki batasan tambahan pada kekuatan jurang maut. Dia harus mengendalikan kekuatan ini. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan Aula 10 kesengsaraan untuk menahan mood membunuh. Pikiran Qin Chen langsung berkembang. Dan kekuatan jiwa tersebar. Untuk segera menyadari kekuatan membunuh yang terkandung di mata-mata air laut mati. Engah-engah. Begitu kekuatan jiwa Qin Chen menghilang, dia langsung dicekik dan dihancurkan oleh suasana hati yang membunuh ini. Qin Chen merasakan sakit yang tajam di benaknya, 100 kali 1000 kali. Tapi Qin Chen bahkan tidak mengerutkan kening. Seiring dengan robekan jiwanya, gumpalan konsepsi artistik pembunuh perlahan memasuki pikirannya selama pencekikan. Dia memanfaatkan kesempatan ini dengan rasa sakit yang parah, untuk memahami dan mengendalikan, seperti genangan air. Dan ketika Qin Chen menyadari kekuatan mata air laut mati, dunia luar, Wang Mingzu memandang dengan gugup ke mata air laut mati di depannya, dan bergumam di dalam hatinya, Tuan Muda Chen, Tuan Muda Chen, tolong jangan ada masalah. Jika sesuatu terjadi pada Anda, bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Yang Agung? Kaisar, tolong jangan membuat masalah. Di samping, Ming Dao dan Sagui memutar mata mereka dan melihat sekeliling. Bocah itu sudah lama berada di mata air laut mati. Kenapa dia belum mati? Sagui dan yang lainnya cemas. Saat ini, kekuatan Qin Chen untuk menahan mereka masih ada. Yang berarti Qin Chen belum jatuh. Jika tidak, kekuatan menahannya akan hilang dalam sekejap. Dan secara logis, jika Qin Chen memasuki mata air laut mati, dia seharusnya langsung mati. Melihat setengah jam telah berlalu, tidak ada gerakan di dalam, dan si Gui dan yang lainnya tiba-tiba terganggu. Ini tidak benar, gemerincing. Dan pada saat ini, dari mata air laut mati, raungan halus terus bergema, seolah-olah ada sesuatu yang menghantam. Suara apa? Semua orang melihat keheranan. Mengapa rasanya seperti seseorang sedang menempa besi di dalamnya? Mereka tidak tahu bahwa suara gemerincing itu persis suara tabrakan antara mood membunuh dan kekuatan jurang maut. Di mata-mata air laut mati, seteguk darah menyembur keluar, dan mata Qin Chen menunjukkan rasa sakit. Tidak, itu terlalu lambat. Meskipun kekuatan jurang dapat menahan sebagian besar mood membunuh, masih banyak mood membunuh yang terus menembus dan memasuki lautan jiwanya. Di bawah sobekan suasana membunuh ini, jiwa Qin Chen terus-menerus terkoyak. Rasa sakitnya sekuat Qin Chen, dan itu tak tertahankan untuk sementara waktu. Tidak, jika terus seperti ini, sebelum aku menyadari mood membunuh ini, jiwaku akan hancur karena sudah terlalu sering dicabik-cabik. Wajah Qin Chen sangat jelek. Dalam hal kekuatan jiwa, dia bisa dikatakan melampaui pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia masih tidak tahan dengan suasana pembunuhan yang terus-menerus robek. Selain itu, karena terhalangnya kekuatan jurang, hanya ada jejak mood membunuh yang meresap setiap saat. Meskipun ini bisa membuat Qin Chen bertahan lebih lama di mata-mata air laut mati, tapi juga, mood membunuh terlalu lemah untuk tidak cukup baginya untuk sepenuhnya memahami. Qin Chen telah menggunakan kekuatan terbesarnya untuk memahami konsepsi artistik tentang pembunuhan. Tetapi kecepatannya menganalisis konsepsi artistik tentang pembunuhan ini masih sangat lambat. Dengan kecepatan ini, mungkin diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk sepenuhnya memahami konsepsi artistik tentang pembunuhan. Dia sudah menjadi orang gila karena jiwanya terus-menerus tercabik-cabik. Kamu harus mengabdikan dirimu pada mood membunuh ini. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Matanya perlahan menjadi tegas. Begitu dia mengangkat tangannya, aula 10 kesengsaraan menghilang seketika, dan dia langsung ditahan. Saat berikutnya, ledakan. Suasana membunuh yang tak ada habisnya langsung menelannya. Niat membunuh tanpa akhir langsung muncul di benak Qin Chen. Napas pembunuh yang kuat langsung merobek tubuhnya menjadi noda darah, mengalir ke tubuhnya. Ya, itu dia. Qin Chen menggertakkan giginya.
berlumuran darah. Tetapi ada senyuman di wajahnya. Sejumlah besar mood membunuh mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya terkoyak terus-menerus. Dan pada saat yang sama, persepsinya tentang mood membunuh juga meningkat secara gila-gilaan. Itu semacam siksaan, tapi juga semacam pengalaman. Qin Chen mengertakkan gigi. Apakah ini satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan? Datang lagi. Seolah mendengar raungan Qin Chen, air laut mati yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat. Boom! Air laut mati mengalir melalui tubuh Qin Chen tubuh. Seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menebas tubuh Qin Chen. Dengan mendengus, tubuh Qin Chen langsung menyemburkan darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan noda darah yang mengerikan muncul di permukaan kulit. Hahaha. Menyegarkan. Qin Chen tertawa. Di tengah percikan darah, Qin Chen mendesak kekuatan totem Kaisar Dewa untuk menyehatkan tubuhnya. Dan di kedalaman lautan jiwa Qin Chen, jejak kekuatan guntur perlahan melonjak, melindungi bagian terakhir dari inti jiwa Qin Chen. Tubuh dapat dihancurkan, tetapi jiwa tidak dapat dilahirkan kembali. Jadi Qin Chen tampak berani. Tetapi sebenarnya dia telah meninggalkan dirinya sendiri. Dan tidak akan pernah membiarkan jiwanya rusak pada dasarnya. Ledakan. Setelah Qin Chen benar-benar melepaskannya, mata air laut mati yang tak berujung menenggelamkannya dalam sekejap. Dalam sekejap, Qin Chen merasa seolah-olah tubuh fisiknya telah meleleh. Dan dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan tubuh fisiknya. Terlebih lagi, jiwanya juga runtuh dengan cepat. Dan dia tidak tahan dengan hal yang menakutkan seperti itu. Niat membunuh sama sekali masih tidak bekerja. Qin Chen putus asa. Dan pada saat ini, tiba-tiba, bersenandung. Tepat ketika Qin Chen hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang parah. Dan tubuh serta jiwanya akan runtuh sepenuhnya. Pedang berkarat misterius yang mengintai di tubuh Qin Chen bergetar tak terkendali. Desir, tidak ada panggilan sama sekali dari Qin Chen. Dan pedang berkarat misterius itu tiba-tiba melintas. Dan tiba-tiba muncul di depan Qin Chen. Boom! Setelah menyentuh air laut mati, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari pedang berkarat misterius itu. Jejak kekuatan melahap yang kuat mekar dari pedang karat misterius ini. Qin Chen menatap pedang berkarat misterius di depannya dengan kaget. Dalam kesadarannya, dunia kuno dalam Rusty Sword yang misterius tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Di masa lalu, Qin Chen tidak dapat sepenuhnya memata-matai dunia dalam Rusty Sword yang misterius. Tetapi sekarang, dunia ini ditampilkan secara aktif dalam persepsi Qin Chen. Itu adalah dunia yang luas. Dan di kedalaman dunia yang tak berujung itu, ada gunung mayat yang berdebar dan lautan darah, memancarkan atmosfer pembunuhan yang menakutkan. Saat pedang berkarat misterius itu muncul, terdengar ledakan. Dan mata air laut mati sepertinya merasakan sesuatu. Dan bergetar hebat, seolah melihat sesuatu yang familiar. Menabrak, hampir dalam sekejap. Air laut yang tak terhitung jumlahnya dari laut mati masuk ke dalam pedang berkarat misterius itu dengan gila-gilaan. Dan air laut yang luas muncul di dunia di dalam pedang berkarat misterius itu dalam sekejap. Mata Qin Chen melebar tiba-tiba. Apa situasinya? Dan tepat ketika Qin Chen terkejut, pedang berkarat misterius itu bergetar hebat di depan Qin Chen, seolah dia ingin Qin Chen menyentuhnya. Qin Chen mengulurkan tangan dan meraih gagang pedang berkarat misterius itu. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen, yang kesakitan parah dan terpotong secara gila-gilaan oleh suasana membunuh laut mati, tiba-tiba merasakan rasa kebaikan yang kuat. Dan air laut mati yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya langsung menjadi lembut, seperti mata air panas. Tubuh Qin Chen yang hampir rusak diperbaiki dalam sekejap. Banyak air laut mati seperti air yang lembut dan hangat, mengelilinginya seperti lengan. Ledakan. Pada saat ini, dalam benak Qin Chen, suasana membunuh yang tak ada habisnya berangsur-angsur berkumpul. Dalam benak Qin Chen, jejak suasana membunuh yang tak terlihat mulai terbentuk, yang perlahan-lahan bergabung dengan cara aslinya membunuh, secara bertahap. Manik-manik hitam yang berisi nafas pembunuhan tak berujung terkondensasi di atas lautan jiwa. Pada saat sumber pembunuhan ini terbentuk, Qin Chen merasa seolah-olah dia memiliki hubungan dengan mata air laut mati ini.
Seolah-olah air laut mati telah menjadi bagian dari tubuhnya. Qin Chen tertegun. Apa yang sedang terjadi?